Selesaikan urusan Anda terlebih dulu, baru ngurusi kehidupan orang. Ada satu pertanyaan lagi. Kalau orang yang menunda tobat, Nanti kalau saya mati, tolong jasad saya dibakar, separuhnya dibuang ke laut, separuhnya dibuang ke darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir 30 hari kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya di hari akhir kita akan merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana di bulan Ramadan ini? Apakah kau maksimal beribadahnya, rasanya? Lebih kesedih sih. Hah? Kenapa? Lebih kesedih karena kita mau berpisah dengan bulan yang ini. Bijaksana sekali. Saya kaget. Saya terkaget-kaget. Ada apa nih? Sama sedih curhatnya jadi nggak ada lagi dulu. Ya kan? Iya, Nanti kan ada lagi tahun Insya depan. Allah. Insya Allah. Ya tapi memang betul sih sedih. Semoga kita semua diberi umur lagi ya yang banyak. Tidak ada ibadah sebagai muslim, kalau saya nggak tahu Kuku atau Pak Ustadz nih, yang merasa saya sih ini ibadah yang paling apa ya istilahnya tuh kayak ada warna tersendiri gitu di bulan Ramadan. Justru memang begini, kita itu. Tapi Pak Ustadz dalam sebentar. ibadah. Saya mau minum dulu Pak Ustadz. Boleh dong Pak Ustadz minum dulu ya. Oke, minum kopi tubruk gajah dulu sebelum kita mulai. Kopi tubruk gajah enaknya tuh ampasnya cepet turun. Jadi kopi yang kita minum masih panas terus. Gak harus lama-lama. Oke? Alhamdulillah. Sok silakan Pak Ustadz. Oke. Jadi begini, sebetulnya justru dalam ibadah itu, Ya. semakin kita merasa kurang, Nah, justru ibadah itu semakin besar pahalanya. Gimana? Semakin kita merasa ibadah kita itu kurang, artinya Merasa kita kurang, ya? ada sisi kerendah hatian. Gitu. Ya. Semakin dalam kesadaran bahwa ibadah kita kurang, amal kebaikan kita sedikit, curahan nikmat Allah terlalu banyak, nggak ada apa-apanya. Semakin kita merasa kerdil, semakin merasa kecil, semakin merasa sedikit, justru semakin besar pahalanya di mata Tuhan. saya banget atuh ini mah. Semakin banget Aduh, ini mah. jadi nggak enak ini. Sebaliknya, ketika orang ibadah merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya istimewa, merasa dia naik pangkat, jabatan, merasa terhormat, itu bisa menodai. Ibadah itu intinya adalah ketundukan. Ketundukan, kepasrahan mutlak di hadapan Tuhan. Namanya orang tunduk kan rendah hati. Iya. Mengakui bahwa kalau dia berbuat baik, perbuatan baiknya itu sedikit dan tidak sebanding dengan curahan nikmat Tuhannya. Itu baru tuh ibadah sungguhan kayak begitu. Bahkan dikenal satu ungkapan, itu salah seorang ulama dari Mesir, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia bilang begini, sekian banyak kemaksiatan yang melahirkan kerendah hatian itu lebih baik ketimbang ibadah yang melahirkan kesombongan. Dalam. Kenapa? Karena ketika orang beribadah dan ibadahnya menghasilkan kesombongan, hakikatnya dia sedang maksiat itu. Oh. Nah iya kan? Oh, iya. Iya kan? Iya benar juga. Iya. Iya betul gitu. Lah, itu kesombongan itu maksiat terbesar Iya, iya. iblis Betul, yang membuat dia diusir. Iya. Ketika Anda beribadah, ibadahnya menghasilkan akhlak iblis, Anda disadari atau tidak sedang bermaksiat kepada Tuhan. Cuma Anda gak sadar. Orang yang maksiat bukan karena maksiatnya sebetulnya, tapi karena dia maksiat dan dia merasakan kepedihan. Ingat kisah Nabi Adam alaihissalam, bagaimana tuh kisah iblis dengan Adam itu sebetulnya cerminan buat kita. Lihat bagaimana Adam dimuliakan meskipun dia memakan buah terlarang, tapi dia mendapatkan kemuliaan menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya, kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia, khalifah itu artinya dua tanda kutip, perwakilan Tuhan di muka bumi. Tuhan itu milih kita supaya memakmurkan alam semesta ini gitu loh. Itu kan suatu jabatan yang prestisius, ya kan? Wakil Dari Tuhan. peristiwa itu padahal. Dari itu, lihat bagaimana Allah meneladankan kepada kita. Nabi Adam alaihissalam makan buah terlarang, tapi karena dia mengakui dosanya, merendah di hadapan Tuhannya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah turunkan ke muka bumi dan menjadi khalifah. Bahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Betul. Lihat. Tapi sebaliknya Iblis yang dulunya dan berilmu dan ahli ibadah dikutuk karena kesombongan itu. Ketika orang maksiat, kemudian maksiat itu melahirkan kerendah hatian di hadapan Tuhan. Merasa dirinya tidak bernilai, merasa dirinya itu kerdil, tidak berharga. Walaupun dia punya kebaikan, dia nggak mandang kebaikannya sebagai sesuatu yang berharga. Karena itu lebih besar dari nikmat Tuhannya. Nikmat Tuhannya lebih besar ketimbang amal ibadahnya.
kemaksiatan yang mewariskan kerendah hatian itu pada akhirnya menjadikan dia hamba sejati di hadapan Tuhan. Bukan karena maksiatnya, tapi karena ada sisi kerendah hatiannya itu. Jadi karena itu selama kita puasa, sudah seyogyanya kita merasa ibadah kita kurang. Gak ada yang istimewa, gak ada yang baik, gak ada yang seutuhnya itu ikhlas murni karena Allah. Ada aja ya manusia mah namanya manusia ya. Berbuat baik itu kadang ada aja. Sedekah apa murni ikhlas karena Allah semuanya tuh kadang-kadang ada harapan supaya diberkahi rezekinya gitu kan, atau pengen kadang-kadang sedikit walau sedikit ada pengen diapresiasi orang. Betul. Apalagi pejabat kan kadang-kadang kan gitu. Ke situ nggak ngira. Jadi memang kita perlu membangun kesadaran itu. Dan itulah keteladanan yang ditujukan oleh nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kerendah hatian di hadapan Allah itu menjadikan dia mulia, sementara keangkuhan menjadikan iblis dimurkai selama-lamanya. Nah ini Pak Ustadz, hubungannya dengan, kan ini insya Allah bentar lagi Lebaran Idul Fitri ini. Nah waktu kemarin 30 hari, mendekati 30 hari puasa ini, itu kan waktu ya. Nah mengapa waktu itu disebut sebagai salah satu nikmat terbesar, tapi sering banget dilupain sama manusia. Iya. Tahu-tahu udah habis saja. Iya, sebelum menjawab itu saya ingin melanjutkan tadi. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan keteladanan semacam itu untuk kita. Nabi itu pernah berucap, Subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, maha suci engkau, kami belum bisa menyembahmu sebagaimana mestinya. Nabi itu mengakui dengan kerendahan hatinya. Padahal beliau ini siapa? Kasih Tuhan. Mengaku di hadapan Allah, kami belum menyembahmu sebagaimana mestinya. Artinya apa? Nabi sendiri mengajarkan keteladanan kepada kita di hadapan Allah. Kebaikan-kebaikan kita itu hendaknya tidak dipandang sebagai sesuatu yang istimewa. Ulama itu udah keharusan kita menyembah dia. Memang sudah keharusan Anda untuk menunjukkan penghambaan kepada Tuhan itu. Gitu loh. Udah. Bahwa Allah kemudian memberikan reward, ada sorga, ada pahala. Memang itu karunia dari dia saja. Bukan karena amal kebaikan kita. Amal kebaikan kita itu hanya salah satu cara kita untuk menggapai keridoan itu. Nah kemudian ada yang menarik gini Mas. Dalam Al-Quran itu ada satu surat, sebetulnya hampir setiap musim hafal. Tapi kadang yang dilupakan itu apa? Hampir, kalau enggak lah berkata semua inti pesan-pesan agama ada dalam surat ini. Surat Al-Asr, wal asr. Coba kita perhatikan ya. Semua pesan-pesan agama tercover dalam surat ini. Semuanya. Wal asr, demi masa. Ulama sering bilang kalau Allah itu bersumpah dengan sesuatu, itu menjadi tanda bahwa sesuatu itu diagungkan, sesuatu yang mulia, istimewa. Demi. Misalnya Tuhan bersumpah dengan waktu duha, wadduha, walail, wasyams, dengan matahari, kan sesuatu yang agung. Ngomong-ngomong sedikit ya, itu waktu duha, waktu pagi, itu waktu yang sangat diberkahi. Jadi saya menyarankan kepada anak-anak muda yang ingin hidupnya produktif, cobalah, bukan sholat duha, memanfaatkan waktu pagi. Apapun target hidup Anda, coba gunakan waktu pagi itu untuk beraktivitas. Yang punya serius, jangan tidur. Puasa itu kan kalau pagi-pagi demennya tidur. Enaknya tidur. Habis sahur tidur lagi. Karena Nabi pernah bilang, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku pada waktu pagi mereka. Saya mau nanya, doa Nabi kira-kira ditolak apa enggak? Enggak mungkin ditolak. Jadi bahkan guru saya bilang gini, itu yang mau jualan kalau bisa pagi-pagi buka warung. Kalau nggak ada konsumen nggak apa-apa, minimal Anda dapat keberkahan doanya Nabi. Siapa tahu rezekinya nggak datang waktu itu, tapi di kemudian hari diberkahi. Saya merasakan betul lah selama jadi mahasiswa, waktu pagi itu luar biasa. Itu waktu produktif dalam agama kita. Sampai-sampai Tuhan bersumpah kan? Nah kembali kepada tema tadi. Ketika Tuhan bersumpah dengan masa, itu menunjukkan bahwa waktu itu sesuatu yang agung. Nah, kemudian tidak kalah penting setelah itu dikatakan, innal insan lafi khusr. Sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Dikecualikan dari orang-orang ini, dari orang-orang yang dikatakan merugi ini, satu, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman, beramal soleh. Sebenarnya inti beragama begitu kan? Inti agama itu gitu kan sebetulnya. Supaya kita punya bisa menanamkan iman yang mantap kepada Tuhan, kepada Nabi dan hal-hal yang terkait dengan itu. Kemudian kita beramal soleh. Inti beragama begitu kan? Semua ilmu-ilmu yang dipelajari agama itu intinya itu kan? Supaya iman Anda lurus, mantap, kokoh, dan Anda bisa bermanfaat di dunia ini. Gitu loh. Ilalladzina amanu wa amilus sholihat.
setelah beriman beramal soleh, kadang-kadang kan ada orang-orang yang lalai. Ada orang-orang yang tersesat dari jalan Tuhan itu. Wattawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Itu kan intinya beragama itu kan sebetulnya. Ngasih nasihat, kiai ngasih nasihat santri, ulama ngasih nasihat jemaahnya gitu kan. Kemudian kadang-kadang kita Mas, meskipun kita sudah beriman, berusaha beramal soleh, kadang-kadang kita masih menerima ujian hidup. Wattawasau bis sabr, saling bernasihat dalam kesabaran. Coba, ada nggak yang dilewatkan dari surat ini? Iya benar ya. Semua inti agama itu sebenarnya kan. Gimana caranya supaya Anda beriman dengan mantap dan kokoh, kemudian iman itu melahirkan amal perbuatan yang nyata dan Anda berikan manfaat kepada orang banyak di luar sana. Kemudian ketika melihat saudaranya menyimpang, tersesat, hidup gelap, diberi nasihat, disampaikan nasihat yang baik, bukan dipaksa. Kemudian setelah itu manakala kita mendapatkan ujian hidup, ya udah kita sama-sama saling memberikan ya, advising gitu. Ya, udahlah mau gimana lagi kita hidup di dunia ini. Saling menasihat dalam kesabaran. Nah, itu kata Imam Syafi'i, seandainya tidak ada surat dalam Al-Quran yang turun kecuali surat ini, itu udah cukup. Karena inti beragama itu aja sebetulnya. Inti beragama itu kan. Iya, walaupun ini ya. Kunci untuk memokohkan keimanan, beramal soleh, wattawasau itu semuanya adalah kesadaran memanfaatkan waktu. Waktu itu mahal karena itu modal Anda. Dan sekarang ini mudah-mudahan menjadi nasihat bagi diri saya dan semuanya. Kita hidup di zaman medsos, waktu kita banyak habis. Kita menguras waktu kita untuk ngurusi kehidupan orang. Iya, betul. Zaman sekarang nih, iya kan? Kadang-kadang yang kita urusi ini belum tentu benar lagi. Betul. Iya. Kadang-kadang ya. Waktu malah ya. Iya, coba setiap orang itu fokus dengan apa yang menjadi kewajibannya. Selesaikan urusan Anda terlebih dulu, baru ngurusi kehidupan orang. Itu idealnya begitu. Kadang-kadang Mas, ada orang dia bicara, kalau udah bicara masalah levelnya negara, masalah bangsa, masalah negara, masalah umat, keluarganya nggak dididik, punya anak nggak diurus, punya bini nggak dinafkahi, bicara masalah Indonesia itu gimana coba? Ibda binafsik tsumma biman ta'ul, kata Nabi. Mulai dari diri kamu. Kalau merasa diri kamu masih banyak yang perlu dikoreksi, koreksi diri kamu sebelum mengoreksi orang lain. Ngoreksi orang lain itu dilakukan setelah mengoreksi diri Anda sendiri gitu loh. Idealnya gitu kan? Kalau orang beriman, tuh lihat agama tuh pentingnya sampai setitik itu gitu loh. Mengubah paradigma berpikir kita kan. Selama ini ada orang yang dibalik tuh. Saking sibuknya ngurusi orang lain, dia nggak sempat ngurusi dirinya sendiri. Apakah mental, moral, kemudian akhlak, karakter yang dia miliki ini sudah layak mengkritik dan membuka aib orang gitu loh. Apa Anda sebaik orang yang Anda bicarakan itu? Betul. Anda lebih baik dari yang Anda bicarakan itu. Itu kayak bukti kesombongan jadi Pak Ustadz ya. Pada Karena kesombongan iya, karena kan Allah juga sudah bilang kalau waktu itu sangat penting dan diagungkan. Kalau kayak gitu kita sama kayak berasa hidup selamanya di dunia, padahal pada akhirnya kita akan meninggal kan, akan wafat, nggak ada yang tahu kapan. Jadi kita harus hidup maksimal kan. Jadi sebetulnya gini Mas, orang tuh baru bisa sadar dengan mahalnya waktu ketika apa? Pertama menyadari bahwa keadaan dia di sini itu adalah persinggahan. Betul. Iya, kalau dia merasa ini adalah persinggahan dan saya, jadi gini, orang tuh kadang-kadang lupa dan atau dilupakan oleh kenyataan bahwa ini tuh hanya salah satu episode yang kita lewati dari sekian banyak episode panjang di alam nanti. Panjang loh. Sampai-sampai dikatakan di Quran, itu coba orang kalau menyadari dan baca Quran tuh betul-betul paham gitu ya. Al-Quran tuh menggambarkan kehidupan sekarang kita tuh sebentar loh. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu ketika nanti orang-orang kafir dibangkitkan, wa yauma yahsyuruhum jami'an ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahari yata'arafuna bainahum. Ketika Tuhan mengumpulkan mereka semuanya, mereka itu baru sadar ternyata kita baru diam 1 jam ya selama di dunia itu. Kerasanya tuh kayak 1 jam. Usia kita yang 80, mungkin 80 udah jarang sekarang Pak ya. Katakan 70 atau 60 itu kerasanya kayak 1 jam dibandingkan dengan kehidupan panjang di sana. Ketika kita punya kesadaran semacam itu, maka kita akan terdorong memanfaatkan kesempatan yang sebentar ini gitu loh. Karena ini tuh hanya modal satu-satunya. Dan kalau udah lewat gak bisa balik lagi itu. Waktu itu. Mau Anda bayar berapapun. Padahal itu modal Anda. Coba ketika orang kehilangan modal dalam usaha, dia pasti akan menangis, meratapi itu. Tapi kenapa ketika orang kehilangan waktu, kadang-kadang dia tidak menyesali. Karena dia gak sadar dengan kenyataan ini. Tapi Pak Ustadz, saya aja ada pertanyaan lagi. Sebenarnya pertanyaan titipan teman sih. Biasa teman saya banyak. Kamu sebelum kesini kayaknya ngobrol sama teman banyak. Iya di grup WA ini ada yang mau nanya langsung gitu. Jadi ini mengenai kematian lagi Pak Ustadz ya.
ada yang bilang kalau orang meninggalnya hari Jumat itu akan lebih baik dibanding hari lain. Apa benar kayak gitu? Betul, memang ada riwayat yang menyebutkan kalau orang meninggal hari Jumat itu dibebaskan dari azab kubur. Berbahagialah makanya. Oh. Tapi jangan bunuh diri di hari Jumat Pak ya. Nah, masalah Jumat mana Pak Ustadz? Kadang Jumat di Indonesia, di Arab belum Jumat. Oh enggak, dalam bagian mana? Jumat di mana? Jumatnya orang itu dong. Iya. Ya berarti orang itu. Jumat orang itu ya, tergantung dalam negaranya. Islam hari itu dimulai ketika matahari terbit. Sekarang Ada hari apa terbit. nih? Sekarang hari Selasa. Selasa. Nanti nih jam 6:30 maghrib, kita hitungnya udah hari Rabu itu. Oh, berarti berdasarkan Iya. di Tanah Suci ya berarti ya? Enggak, hitungannya setelah Hitungannya setelah pada maghrib. Jadi bukan jam 12 malam. Iya, Bukan, setengah 7 bukan. setelah Iya. setengah 7 udah Tapi Rabu maghrib. nih. Betul. Nah, maghrib tuh udah Kalau masuk orang tuh. meninggal malam Jumat misalnya, Ya. termasuk di hari Jumat. Termasuk di hari Jumat. Sebelum matahari terbenam. Oh. Jam 5, setengah Karena 6 kalau maghrib. terbenam itu udah Sabtu. Udah Biasanya Sabtu. gitu. Ya, Benar, dalam benar, Islam benar, begitu benar, perhitungan hari itu. Oh. Memang itu ada riwayat yang bilang Ada begitu. berarti ada hari baiknya ya. Ada riwayat lain yang menyebutkan yang rajin mendawamkan surat Tabarak akan selamat dari azab kubur. Surat Tabarok. Surat Kenapa Tabarok. tuh? Kenapa tuh Pak Ustadz? Ya emang ketentuan dari sunnah begitu. Kirain ada yang lain. Karena kirain kenapa gitu. Emang itu amalan dari Nabi ya Amalan begitu. ya, oh. Pak Ustadz, nah sekarang ada satu pertanyaan lagi. Kalau orang yang menunda tobat, engkewe lah, nanti aja lah. Tahu-tahu nggak sempet. Iya. Enggak, kadang-kadang begini. Orang tuh menunda tobat dengan banyak alasan. Ya. Ada kalanya orang, saya pernah menjumpai beberapa orang, dia itu enggan bertobat kepada Tuhannya karena saking merasa sudah banyak dosa yang dia lakukan. Ya, itu banyak tuh. Iya. Itu Buat apa sebabnya adalah kesalahpahaman. Dan dia Tadi tuh kurang sebelumnya mengenal padahal Pak Tuhan Ustadz itu ngomong ya. sendiri Oh. gitu ya. Yang hamba-hamba yang aku tadi itu saya kayak bilang. itu, Jadi itu coba Anda bayangkan, itu orang melampaui batas. Ya. Itu masih dipanggil sebagai hambaku. Hamba. Kemudian tidak kalah penting, ada satu riwayat sahih disebutkan di kisah orang terdahulu, umat terdahulu, ada orang yang tidak pernah berbuat baik sama sekali. Itu ada dalam kitab sahih. Tidak pernah berbuat baik sama sekali. Kemudian suatu ketika dia berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, tolong jasad saya dibakar, separuhnya dibuang ke laut, separuhnya dibuang ke darat. Dia pengen lari dari Tuhannya. Oh. Dia takut kalau ketemu sama Tuhannya dia malu gitu loh. Iya. Ini seperti lebih seperti rawe rontek ini. Iya. Jadi kita bisa bayangkan ini orang tidak pernah lam ya'mal khairan qattu, tidak pernah berbuat baik sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Oke. Sekarang Anda sebesar apapun maksiat Anda pernah berbuat baik kan? Ya. Minimal pernah sedekah, pernah bantu orang tua, pernah. Ini orang nggak pernah berbuat baik. Benar-benar iblis Terus lah. udah mah nggak pernah berbuat baik, dia mengira Tuhan tuh nggak akan bisa menanyakan dia, Iya, bertanya kepada dia dengan cara dibakar itu. Dibakar. Jadi dia meragukan kuasa Tuhan. Iya, Coba bayangkan itu. Itu dosa di atas dosa itu Iya. kan. Dia minta dibakar, jasadnya separuhnya dibuang ke laut, separuh dibuang ke di daratan. Singkat cerita, kemudian dia mati. Nah, anaknya meninggal nih? Meninggal. Anaknya kemudian menunaikan wasiat orang tuanya Ya. itu, dibakar beneran. Nah, ternyata dia nggak bisa lari dari alam barzah itu. Jadi orang tuh kadang mengira ketemu malaikat tuh di kuburan itu gitu loh. Iya. Padahal itu kuburan tuh media penguburan jasad aja. Hakikatnya roh kita itu ada di satu alam namanya alam barzah. Barzah itu perantara antara alam dunia kita dengan alam akhirat. Nah, dia ternyata ketemu sama malaikat. Ditanya, "Lima fa'alta hadza?" Kenapa kamu melakukan itu? Kemudian orang itu menjawab, "Min khasyatika ya Rabb wa anta alam." Aku melakukan itu karena takut kepadamu ya Allah. Jadi karena ada rasa takut itulah Allah mengampuni dosa dia. Jadi dia itu membakar jasadnya, berharap jasadnya dibakar karena merasa malu. Pengen nggak mau ketemu sama Tuhan. Gitu kan. Kemudian ketika Tuhan nanya, dia bilang, aku takut kepada gara-gara rasa takut itu dosanya diampuni. Bonus ya, kayak bonus ya. Dan kalau Anda baca, tentu nanti ada ulama ngasih penjelasan, dia diselamatkan dari azab yang kekal. Tapi bukan berarti nggak diazab sama sekali. Dia diazab, tapi dia selamat dari kekekalan azab, gitu loh maksudnya. Poinnya itu. Nah, kemudian kalau kita membaca Al-Quran, coba Mas, kadang-kadang kita nih melakukan sesuatu sehari-hari cuma nggak sadar. Itu nama Allah yang paling banyak disebut dalam ibadah kita itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal nama Allah banyak, bisa saja Allah Al-Muntaqim yang maha membalas, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar, Al-Qahar. Tapi kenapa disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Paling sering. Yang tidak kalah menarik untuk kita ingat,
Allah Subhanahu wa taala dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam melukiskan rahmat Allah itu, seandainya rahmat Allah kita lukiskan dengan angka 100 yang turun ke muka bumi ini, yang dengannya ayah menyayangi anak, anak menyayangi ibu, yang laki menyayangi perempuan, semua kasih sayang makhluk termasuk kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya, itu baru satu dari 100% itu. Artinya rahmat Allah itu sisanya akan ditampakkan nanti di alam akhirat. Nama Tuhan yang diperkenalkan dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur. Orang beriman itu nggak punya alasan untuk pesimis atau menunda pertobatan. Karena begini, Anda mengira kemaksiatan Anda itu menodai kekuasaan Tuhan ya? Anda mengira kemaksiatan Anda itu membuat Tuhan tersinggung, tersakiti? Enggak sama sekali. Tuhan nggak butuh sama maksiat Anda. Sebagaimana dia nggak butuh sama ibadah Anda. Cuma dia memberikan kesempatan kepada Anda. Mau kamu jadi ahli sorga? Diberikan kesempatan. Dan banyak sekali orang-orang dalam sejarah kehidupan orang-orang di masa lampau, termasuk para orang-orang soleh itu, yang dulu kehidupannya gelap, kehidupannya berubah dengan pertobatan yang tulus. Bisa menjadi wali. Betul. Ada Fudail bin Iyad, itu seorang waliullah besar dalam sejarah Islam. Dulunya seorang qatti'ut thariq, seorang pembegal. Jadi kalau dulu kan orang itu padang pasir tuh, kalau kemana-mana, nah dia kerjaannya tuh ngebegal orang padang pasir. Kemudian dia tersadar, bertobat, jadi wali besar. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa tidak bisa? Dalam kehidupan, sejarah kehidupan Nabi Adam pun sejak awal kita sudah diberikan keteladanan itu. Bagaimana kemaksiatan itu tidak seharusnya mengundang keputusasaan, justru dengan kemaksiatan yang diikuti oleh pertobatan kita bisa mendapatkan kemuliaan. Saya kira begitu. Alhamdulillah. Selesai. Tapi sebelum selesai, boleh minum dulu? Minum dulu. Iya. Haus saya, aduh. Kopi tubruk gajah. Pak Ustadz, ini penutup nih kesimpulan untuk orang-orang yang suka menyepelekan waktu. Iya. Simpulannya ada. Begini, kita ini semuanya diciptakan oleh Allah bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Kita semua diciptakan untuk beribadah. Ibadah itu bisa kita tunaikan dengan banyak cara. Anda bekerja di kantor, menunaikan tugas Anda dari atasan Anda, itu adalah ibadah. Anda pergi ke jalan raya, menafkahi anak istri Anda, itu adalah ibadah. Setiap kita Allah berikan tugas yang berbeda-beda. Karena dunia ini hanya akan makmur dengan perbedaan. Bukan dengan keseragaman. Gak bisa jadi ustadz semua. Gak bisa jadi penceramah semua. Harus ada orang yang jadi pebisnis, jadi politisi, jadi pejabat. Semuanya sudah dibagi. Tugas kita adalah memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk menunaikan tugas kita yang berbeda-beda itu. Orang-orang yang bercucuran keringat di jalan raya bisa jadi lebih mulia ketimbang ustadz-ustadz yang menyampaikan ceramah agama. Bisa jadi. Karena kemuliaan di mata Tuhan diukur dengan ketakwaan dan keimanan, bukan hanya dengan apa yang tampak dalam pandangan. Karena itu kita harus sadar bahwa hidup kita ini sebentar. Tuhan memberi kita modal, kehidupan yang sejati itu ada di alam sana. Dan untuk mencapai keberhasilan hidup di alam sana itu, kita diberikan kesempatan selama kita hidup di dunia. Manfaatkan waktu yang kita miliki selama di dunia, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Daging lagi nih. Daging lagi. Sekarang daging rendang. Oh, rendang. Iya. Jadi kemarin tuh gepuk, Dendeng. rendang. Sekarang rendang. Kenapa rendang? Karena rendang kan lama seiring dengan waktu, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga matang. Gitu. Makanya rendang. Kalian ya, dia ngomong tepuk tangan, Pak Ustadz ngomong kan tepuk tangan. Kan itu mengamini kalau yang Pak Ustadz ngomong. Terus terima kasih juga sekali lagi Kang. Terima kasih banyak. Mau berbagi ilmu, berbagi pencerahan, berbagi masukan. Apalagi kok ada mau nambah berbagi apa? Selama ini dapat apa aja nih dari Pak Ustadz? Angpau, daging, rendang, gepuk. Kan daging tidak perlu harus dimakan. Bisa juga dibawa pulang. Gitu. Gue udah bijaksana banget. Gue udah ngomong gitu. Iya, kalau kenyang. Alhamdulillah, dan semoga insya Allah kita dipertemukan lagi. Amin. Di Ramadan Ya Rabb. tahun depan. Amin. Ya Allah. Amin. Saat silaturahmi pas lebaran nanti, enaknya sambil minum kopi. Pas banget nih. Ada kopi tubruk gajah yang apa sih cepet banget turun. Jadi kita bisa santai ngobrol sambil nikmatin kopi yang masih hangat. Kopi tubruk gajah, benar-benar kopi. Bismillah.
Dan akhirnya kita tutup saja curhat season kelima. Saya Arman Maulana. Saya Nuruddin. Saya Kuku Adi. Insya Allah mabrur ya Ustadz ya puasanya ya. Insya Allah. Apalagi Pak Ustadz ada doa untuk penutup nih di bulan Ramadan ini. Tolong para jemaah yang merasa mendapatkan manfaat dari obrolan kami, jangan lupa doakan kami. Betul. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan wafat sebagai orang-orang beriman. Amin ya Allah. Amin. Amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syawana wa syamakum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penting Anda harus tahu, kopi tubruk paling enak diminum pas masih panas. Mantap! Valid! Cuma kopi tubruk gajah yang bisa seruput selagi panas. Karena ampasnya cepat turun.